pilkada saya kira memang tak bisa dibantah karena Pak Jokowi nggak jadi presiden baru sebulan lah kurang lebih. Jadi magnet dan dukungan politiknya masih cukup terasa. Tapi ini kan hanya berlaku untuk sejumlah tempat. Ya contohnya di Jawa Tengah lah kalau mau disebut ya. Meski di Jawa Tengah itu kalau klaimnya PDIP, kabupaten kota kan mereka juga mayoritas. Kurang lebih sekitar 17 atau 18 kabupaten yang mereka kuasai sekalipun gubernurnya mereka kalah. Artinya kalau Jawa Tengah mau disebut kandang banteng sudah ambiar total, nggak betul juga. Karena kabupaten kotanya juga mereka kuat. Bahkan di kota Semarang, di Keroyok pun mereka juga kuat, kan kira-kira. Bahwa gubernurnya kalah babak belur, ya itu nggak bisa dibantah. Tapi kalau kita membaca Pak Jokowi di tempat yang lain, endorsement-nya kan nggak terlampau terasa. Dia di Jakarta salah satunya. Dulu RK kan sama Pak Suswono kan ya rata-rata di atas angin. Karena memang diusung oleh Kim Plus, popularitasnya kuat dan nyaris tanpa lawan tanding yang relatif sepadan. Tapi kan realitas politik berbalik. Bahwa Pak Jokowi yang memberikan dukungan secara terbuka kepada Pak RK, nyatanya tuahnya tidak terlampau kuat. Ya kan? Kalau di Sumut misalnya soal Bobi, ya tentu kan ada faktor Gerindra juga selain Mas Bobi yang saya kira memang kuat. Kenapa? Karena memang harus diakui partai-partai yang dilawan oleh Gerindra, calon-calon yang dilawan oleh Gerindra di berbagai tempat, ini banyak yang keok, Pak. Termasuk di Jawa Tengah juga, bahwa ada endorsement Pak Jokowi ya, tapi karena Lutfi ini adalah kader Gerindra, jadi titik temu antara Prabowo dan Pak Jokowi yang kemudian mereka menang sebenarnya di Jawa Tengah. Sebut saja misalnya Lutfi maju dari PSI atau partai lain, Gerindra memajukan kandidat lain, saya nggak terlampau yakin bisa menang. Jadi bauran dari warna Pak Jokowi plus Gerindra Prabowo ini yang kemudian menjadi kuat. Ya bukti contoh banyak lah. Kalau melawan Gerindra di berbagai tempat, ini kan relatif agak sedikit rumit. Di Banten, Pak. Siapa yang menyangka Airin itu bakal kalah? Popularitas dan elektabilitasnya kan sampai Sidratul Muntaha. Kalah, Pak. Ya itu artinya Gerindra ingin menunjukkan menang barang gitu kan. Di mana tempat? Di NTB juga. Ya kan? Lalu Iqbal bisa mengalahkan gubernur fenomenal sebelumnya Zulkifli Mansyah yang saya kira top kalah. Itu artinya apa? Ini siklus kekuasaan yang juga berubah, di mana partai-partai penguasa secara umum, kalau memajukan calon, sekalipun calonnya itu dianggap newcomer, pendatang baru, itu kuat. Makanya saya selalu mengatakan, kemenangan pilkada di banyak tempat, bahwa ada endorsement Jokowi ya, tapi ingat endorsement Jokowi itu selalu setarikan napas dengan dukungan dari Gerindra. Termasuk di Sumut. Kalau tiba-tiba Gerindra itu misalnya tidak menjadi partainya Bobi, bisa nggak Bobi menang? Kira-kira begitu kan pertanyaan sederhana aja. Misalnya Gerindra dukung Edi Rahmayadi atau usung kader lain, kan tak ada jaminan juga akan semudah begitu pertarungan politiknya. Jadi ini yang saya kira memang endorsement Jokowi dalam banyak hal menjadi kuat karena ini satu tarikan nafas dengan kepentingan politik Gerindra. Gitu Mas Bro. Itu pandangan saya ya. Jadi faktor Gerindra juga. Jadi faktor Gerindra dan Pak Prabowo juga menjadi faktor determinan dalam konteks ini. Tengah saya kira memang endorsement Pak Jokowi cukup kuat. Jadi kalau ditanya, saya kebetulan punya data, kira-kira siapa tokoh yang dinilai suaranya itu akan diikuti, pilihan politiknya akan diikuti, memang ranking pertamanya adalah Pak Jokowi. Tapi seringkali kalau ini tidak ditopang oleh mesin politik yang solid, tidak ditopang oleh mesin pemenang Pilpres, memang agak sedikit rumit, Pak. Jadi memang apa yang di-endorse oleh Pak Jokowi dan kebetulan diusung juga oleh partai-partai kekuasaan politik, kan di situ cara menjelaskannya. Karena kalau mau jujur, kalau hanya sebatas endorsement, kenapa di Jakarta kalah? Padahal Kim Plus juga ada di situ. Bahkan ada PKS yang saya kira memang sejak awal pileknya juga kuat di Jakarta. Justru kalah dengan PDIP yang cuman ya partai yang terkesan dikucilkan kira-kira begitu dan menangnya signifikan 10%, Pak. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya, memang pengaruh Pak Jokowi setelah lengser dari presiden, ya sudah pernah tugas, maka sangat terlihat secara jelas bagaimana pengaruhnya di ibu kota, teman-teman, khususnya di DKI Jakarta. Nah, ternyata bahwa pengaruh Ahok dan Anies itu lebih besar daripada Pak Jokowi. Artinya masyarakat DKI Jakarta itu tidak suka dengan pemerintahan Jokowi, kebijakan-kebijakan Pak Jokowi. Ya, karena tentu ada kebijakan-kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, teman-teman. Dan tentu karena di DKI Jakarta banyak buruh di sana, jadi mereka juga dengan adanya undang-undang itu, maka katanya itu diuntungkan salah satu pihak, yaitu pihak dari pengusaha. Nah, sehingga mungkin di Pilkada tahun 2024 ini itu cara masyarakat DKI Jakarta bagaimana
ya mempermalukan Pak Jokowi, ya di mana mereka tidak memilih ya calon pemimpin yang diusung oleh Pak Jokowi. Walaupun secara terang-terangan teman-teman Pak Jokowi mengendorse ya Ridwan Kamil dan juga Suswono, dan tetapi teman-teman warga DKI Jakarta tidak mau memilih itu. Ya memang PKS itu memang banyak pendukung di DKI Jakarta, tetapi karena Anies berpihak kepada Pramono Rano, maka itu yang membuat ya PKS ya tidak mendapatkan suara di DKI Jakarta, ya dikalahkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Nah itu ya artinya bahwa bisa saja Pak Jokowi kaget di dalam hal ini, yang sebenarnya dia mengharapkan di DKI Jakarta itu banyak pendukung dia karena dia kan mantan gubernur DKI Jakarta ya bersama Ahok. Nah ternyata bahwa ya warga DKI Jakarta itu lebih suka Ahok daripada Pak Jokowi. Nah itu artinya bahwa baru saja pernah tugas sebagai presiden, maka ya pendukung dari Pak Jokowi ini sudah menurun drastis. Oke, di sini dikatakan teman-teman, kita lihat bagaimana yang disampaikan oleh Ahok atau Basuki Cahayapurnama atas kemenangan dari Pramono Rano ini, di mana mereka memenangkan dalam satu putaran. Rasa syukur Ahok usai Pramono Rano menang Pilgub Jakarta satu putaran. Ya, memang dikabarkan ya setelah hasil quick count kemarin teman-teman diedarkan bahwa Pramono Rano satu putaran, maka ya kubu dari pasangan 01 itu yaitu RK Suswono ya ingin menggugat ya ke MK, tetapi di detik-detik terakhir pendaftaran di MK mereka tidak ya jadi menggugat. Nah tentu ya bukti-bukti dugaan-dugaan kecurangan yang mereka sampaikan mungkin tidak terlalu akurat, ya tidak terlalu akurat, jadinya makanya mereka pasti mengira bahwa ini pasti MK akan menolak gugatan hal ini. Nah jadi ini salah satu menandakan bahwa kemenangan dari Mas Pram dan juga Bang Dul ini adalah kemenangan yang murni, yang memang benar-benar dipilih oleh masyarakat Jakarta. KPU menetapkan pasangan Pramono Anung Rano Karno menang Pilgub Jakarta 2024 dengan satu putaran. Basuki Cahayapurnama alias Ahok bersyukur pasangan yang diusung PDIP itu berhasil menang. Ya memang Ahok ini secara terang-terangan teman-teman ya, dan dia memberikan dukungan penuh kepada Mas Pram dan juga Bang Dul ini. Apalagi kita melihat ketika pendaftaran ke KPU Jakarta, maka yang mengawal mereka, yang mengantarkan mereka itu adalah Ketua DPP PDI Perjuangan bagian perekonomian, yaitu Basuki Cahayapurnama. Itu artinya Ahok benar-benar mendukung mereka dengan sepenuh hati. Sehingga ketika Mas Pram dan juga Bang Dul ini menang teman-teman, maka dia mengucapkan rasa syukurnya. Kami bersyukur akhirnya Mas Pram dan Bang Rano menang satu putaran sesuai harapan, kata Ahok dikutip Detik News Senin 8 Desember 2024. Pasca penetapan oleh KPU, ex-gubernur DKI Jakarta itu ya sudah berkomunikasi secara langsung ke Pramono. Saya ada komunikasi via HP katanya. Oke. Untuk mensukseskan program Pramono Anung sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, Ahok siap membantu. Saya sudah sampaikan siap bantu Mas Pram dan Bang Rano, ujar Ahok. Ini sangat bagus sekali teman-teman. Ketika Ahok memberikan ya kontribusi dan membantu Mas Pram dan juga Bang Dul, karena ya Ahok ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta dan tahu persis ya permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yang dialami oleh
warga DKI Jakarta. Makanya warga DKI Jakarta sangat pas sekali mereka memilih Mas Pram dan juga Bang Dul. Artinya ada Ahok, ya walaupun Ahok bukan sebagai gubernur, tetapi dengan ya adanya Ahok di samping mereka yang memberikan masukan, maka program-program Ahok itu, ide-ide dari Ahok itu bisa diterapkan oleh Mas Pram dan juga Bang Dul. Artinya bahwa Ahok secara tidak langsung menjadi pemimpin di DKI Jakarta lewat program-programnya yang dia berikan kepada Mas Pram dan juga Bang Dul. Dan bukan hanya itu juga teman-teman, ya Mas Pram dan juga Bang Dul telah berjanji akan meneruskan seperti program-program Anies Baswedan juga yang dan lain sebagainya. Artinya mantan-mantan gubernur itu ya mereka lanjutkan program-program yang masih belum terrealisasi. Nah, makanya bisa saja mungkin kalau Ridwan Kamil Suswono yang menang kemarin, maka ya pasti Ahok tidak ikut campur di situ. Ya pasti dia tidak ya bersama-sama dengan mereka. Tetapi oleh karena Mas Pram dan juga Bang Dul yang sudah menang, maka seperti yang disampaikan oleh Mas Pram bahwa akan menghidupkan kembali seperti pasukan-pasukan Ahok, ya pasukan oranye. Oke. Berdasarkan hasil rekapitulasi suara diumumkan KPU Jakarta pada Minggu 8 Desember, Pramono Rano meraih 2.183.239 suara atau 50,07% total suara sah dalam Pilkada Jakarta di tahun 2024. Pramono Rano unggul dari Ridwan Kamil Suswono yang meraih 1.718.160 suara atau 39,40% suara, dan Dharma Pongre Kun Wardana yang meraih 459.230 suara atau 10,53% suara. Nah itu teman-teman ya mengenai bagaimana kemenangan dari Mas Pram dan juga Bang Dul ini, dan bagaimana Ahok merespon ya kemenangan ini, dan dia mengucap syukur. Dan bukan hanya itu teman-teman, ya dengan kemenangan Mas Pram dan juga Bang Dul ini, Ahok berjanji akan siap membantu mereka untuk membangun DKI Jakarta. Sampai jumpa di video berikutnya.